Kula panjenengan kembali dipertemukan oleh Allah di majelis yang kita banggakan ini, di Masjid Nasional Al-Akbar yang kita cintai dan kita banggakan ini, dalam keadaan sehat walafiat. Tadi alhamdulillah kita telah sama-sama melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, dan seperti biasa Selasa ba'da maghrib kita adakan kajian tafsir Al-Quran. Kita berdoa kepada Allah semoga apa yang kita kerjakan pada malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berdoa kepada Allah semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan kemudahan oleh Allah dalam memahami, mengamalkan serta kelak mendapatkan syafaat Al-Quran. Amin amin Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Materi kajian kita pada malam hari ini adalah melanjutkan penafsiran minggu lalu. Pada minggu lalu kita sampai Al-Baqarah sampai 101. Maka pada malam hari ini insyaallah akan kita bahas 2 ayat saja, yakni 102 sampai 103. Karena 2 ayat ini cukup panjang, Pak. Jadi ayat 102 ini cukup panjang, hampir separuh halaman. Tetapi sebelum saya sampaikan materi pada malam hari ini, Bapak Ibu sekalian, ada satu hal yang ingin saya sampaikan, yakni revisi jawaban terkait apa yang saya sampaikan minggu lalu. Pada minggu lalu Bapak Ibu sekalian, ada seorang jamaah, saya lupa namanya Pak, yang bertanya bahwa Bani Israel itu mengalami fase kehidupan yang berpindah-pindah dari Palestina atau Kan'an ke Mesir, kemudian kembali ke Palestina lagi. Itu kira-kira yang betul kampung halamannya di mana? Ngoten nggih. Yang tanya ada Bapak Ibu sekalian. Oh, panjenengan nggih. Pada minggu lalu Bapak Ibu sekalian saya sampaikan bahwa tempat kelahiran asli dari Bani Israel itu di Mosul, Pak. Waktu itu saya juga agak ragu apakah betul Mosul. Setelah saya cek kembali dalam kitab-kitab Qasasul Anbiya, kitab-kitab yang menjelaskan tentang sejarah Nabi, kemudian Atlas Al-Quran yang ditulis oleh Dr. Syauqi Abdul Khalil. Jadi tempat asli kelahiran Nabi Yakub itu bukan di Palestina, Pak, tapi di sebuah wilayah yang bernama Haron, Pak. Jadi itu harus kita runtut dari sejarah perjalanan Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim niku kalau dalam Al-Quran juga berpindah-pindah ya. Nabi Ibrahim itu adalah kakek dari Israel, kakek dari Nabi Yakub. Nabi Ibrahim itu fase kehidupan beliau sebagaimana disebutkan dalam Atlas Al-Quran itu dari sebuah tempat yang bernama Al-Ur Al-Khaldaniyah pun diniku Yombo. Mungkin kalau sekarang masuk bagian Irak atau Iran, Pak, mungkin karena peta sejarah saat itu dengan sekarang berbeda, nama-namanya terutama. Kemudian beliau hijrah ke Babilonia. Itu terjadi ketika beliau masih remaja. Dan di Babilonia itu ada salah satu peristiwa yang dicatat dalam Al-Quran, yakni peristiwa dibakarnya Nabi Ibrahim karena menghancurkan berhala-berhala, yakni atas perintah sinten Raja Namrud ya. Bukan Raja Fir'aun, Pak, Raja Namrud, jauh masanya gitu.
Dari Babylon niki Bapak Ibu sekalian, beliau kemudian berpindah lagi menetap di Haran. Haran itu kalau sekarang kurang lebih bagian dari wilayah Syria, Pak. Jadi perbatasan antara Syria mungkin dengan Irak mungkin, atau dengan Turki, karena itu wilayah yang cukup berdekatan. Di Haran itu beliau menikah untuk pertama kalinya dengan Siti Sarah, Sayyidah Sarah. Dan di Haran itulah Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ishak, dan punya anak lagi, yakni Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub di Haran itu. Jadi Israel niku kan nama Nabi Yakub dalam bahasa Ibrani atau dalam bahasa Suryani. Nabi Yakub itu Israel, dan semua anak keturunannya disebut Bani Israel. Nabi Yakub kelahirannya di Haran. Dari Haran kemudian beliau mengalami pengasingan, diasingkan di wilayah Kan'an. Kan'an itu adalah dekat dengan Baitul Maqdis, Pak. Dari Kan'an kemudian ke Mesir, mengikuti Nabi Yusuf, kemudian kembali ke Kan'an lagi dan wafat di daerah Baitul Maqdis itu. Kalau jalannya ini kita gunakan Bapak Ibu sekalian, maka tempat kelahiran Bani Israel terutama itu di Haran, Pak. Jadi waktu itu saya menyebutnya Mosul, Kelintuh. Ngoten, Pak nggih. Baik, kita sekarang masuk ke dalam penafsiran surah Al-Baqarah ayat 102 hingga 103. Surah Al-Baqarah 102 hingga 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaba'u ma tatlu asyayatin 'ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya coba terjemahkan penggalan awal ayat 102 ini, ayat ini yang pertama kita fahami merupakan kelanjutan daripada ayat sebelumnya, yakni ayat 100 dan 101. Kalau panjenengan lihat ayat 100 dan 101 itu termasuk daripada sifat buruk Bani Israel, sikap buruk Yahudi yang dikritik oleh Al-Quran, yang dicela oleh Al-Quran, adalah setiap datang Nabi dan Rasul yang diutus Allah kepada mereka, mereka selalu mengingkarinya. Dalam ayat 101 disebutkan nabatha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a dhuhurihim, yakni sebagian dari mereka melemparkan kitab Allah ke belakang punggung mereka. Ini sifat yang sangat dicela Al-Quran. Ayat 102 masih melanjutkan episode kritikan Allah terhadap sifat keburukan-keburukan yang terdapat dari orang-orang Yahudi. Apa yang dikritik dalam ayat ini Bapak Ibu sekalian, yakni ada di antara mereka, bahkan banyak di antara mereka yang sering melakukan penistaan kepada para nabi dan rasul. Dalam ayat ini yang dinistakan adalah Nabi Sulaiman. Ayat ini Bapak Ibu sekalian merupakan respon, juga merupakan respon ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwah beliau di Madinah dan menyebutkan nama-nama Rasul dalam Al-Quran itu, Pak. Ada di antara nama Rasul yang disebutkan dalam Al-Quran itu bernama Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Orang-orang Yahudi yang ada di Madinah Bapak Ibu sekalian ternyata protes kepada Nabi. Tidakkah engkau melihat si Muhammad itu, kata orang Yahudi. Loan Muhammad nek bosane wong Surabaya, Pak.
lihatlah Muhammad itu, dia sungguh aneh, dia memasukkan Sulaiman itu termasuk dari jajaran Nabi dan Rasul, padahal bagi kami Sulaiman itu tidak lebih hanya seorang penyihir. Jadi orang-orang Yahudi niku mengingkari Pak, nek Nabi Sulaiman niku nabi, mboten percaya. Jadi mboten percaya. Padahal Nabi Sulaiman itu juga dari keturunan Bani Israel, Bapak Ibu sekalian. Apa kemudian yang menyebabkan mereka tidak percaya bahwa Sulaiman itu merupakan seorang nabi dan rasul? Dan ini ada kisah Pak yang disebutkan dalam banyak kitab tafsir. Saya akan menyebutkan salah satunya yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Banyak versi Pak. Saya sebutkan salah satunya. Nabi Sulaiman punya seorang asisten, punya seorang sekretaris. Nama sekretaris beliau adalah Asif bin Barkhoya. Asif bin Barkhoya ini orang dekat Nabi Sulaiman, dia juga merupakan seorang wali Pak. Dan Asif bin Barkhoya ini yang disebutkan dalam surah An-Naml, yang bisa memindahkan singgasana Bilqis ya, dari Yaman menuju Syam hanya dalam satu kedipan saja. Jadi Asif bin Barkhoya ini adalah sekretaris Nabi Sulaiman. Dia menuliskan apapun terkait dokumentasi keperluan negara saat itu, semuanya ditulis oleh beliau atas instruksi daripada Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Dan hasil dokumentasinya itu Bapak Ibu sekalian berupa buku yang sangat tebal. Berupa buku yang sangat tebal. Yang mana buku ini disimpan di bawah singgasana Nabi Sulaiman. Singkat cerita, ketika Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam wafat, ada beberapa setan Pak. Jadi setan pada waktu masa Nabi Sulaiman itu takluk tunduk di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman. Tetapi ketika Nabi Sulaiman wafat, dia dendam Pak. Dia dendam karena seumur hidupnya hanya mengabdi kepada Sulaiman, padahal tugas utama dia adalah menyesatkan umat manusia. Maka setan ini kemudian mengambil dokumentasi buku itu tadi Pak, dan kemudian dengan sembunyi-sembunyi dimasukkan kalimat-kalimat sihir, dimasukkan kalimat-kalimat kedustaan, dimasukkan kalimat-kalimat khurafat, kalimat-kalimat tahayul. Dan kemudian setan tadi setelah memasukkan kalimat-kalimat sihir itu berkata kepada kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, sungguh ini adalah milik Sulaiman. Di dalamnya terdapat kalimat-kalimat sihir bahwa Sulaiman selama ini memerintah kalian, menaklukkan kalian, melakukan berbagai macam keajaiban-keajaiban. Napa keajaiban Nabi Sulaiman Pak? Wadah bisa berbicara dengan hewan, kemudian naik angin yang disebutkan dalam Al-Quran. Kata setan-setan memprovokasi Bani Israel, karena buku ini, karena sihir yang terdapat dalam buku ini, itulah yang menjadikan sebab Sulaiman itu begitu sakti. Sekarang kalian tahu bahwa Sulaiman itu ternyata bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, dan ternyata dia hanya seorang penyihir. Lalu setelah itu Bapak Ibu sekalian tersebar gosip, tersebar fitnah yang ditimbulkan oleh syaitan tadi, yang menyebutkan bahwa Sulaiman itu bukan nabi tetapi hanya seorang penyihir. Gosip niku cepat nyebari Pak. Gosip niku cepat nyebari. Sakniki mawon nek wonten gosip cepet Pak. Dimuat berita. Dimuat napa mawon berita online. Nek teng IG niku wonten sing viral niku napa? Lambe tura Pak nggih. Berita napa mawon langsung diupdate niku sak Indonesia semerap sedaya.
Fitnah itu akhirnya menyebar, Pak. Akhirnya setelah itu Bani Israel tidak percaya bahwa Nabi Sulaiman itu seorang nabi dan rasul, tetapi mereka meyakini bahwa ternyata Sulaiman selama ini menguasai, mereka punya kekuasaan yang begitu luar biasa, yang mempunyai harta yang tak terbatas. Ternyata itu karena pengaruh dari sihir yang dia kuasai, dan ternyata Sulaiman adalah seorang penyihir. Dan informasi itu diyakini oleh Yahudi turun menurun, Bapak Ibu sekalian, sampai kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah melalui ayat inilah yang kemudian membersihkan nama Nabi Sulaiman. Kata ayat tadi disebutkan wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman, dan mereka, yakni orang-orang Yahudi, mengikuti apa yang dibacakan syaitan pada masa Nabi Sulaiman, pada masa kerajaan Nabi Sulaiman, yakni setelah wafatnya Sulaiman. Apa yang dibacakan setan tadi, Pak? Sihir. Jadi setelah menemukan buku tadi dan setan memasukkan sihir ke dalam buku Nabi Sulaiman, setan kemudian juga mengajarkan sihir kepada sebagian dari Bani Israel yang percaya kepadanya. Lalu apa kata Al-Quran? Wa ma kafara Sulaiman, Sulaiman tidaklah kafir. Artinya bahwa Nabi Sulaiman adalah seorang nabi dan rasul. Beliau bukan penyihir, tidak pernah melakukan sihir, dan tidak pernah mengajarkan sihir, yang mana sihir itu efeknya menyebabkan seseorang itu menjadi kafir. Walakinna syayatina kafaru, tetapi sesungguhnya yang sebenarnya kafir itu adalah setan-setan itu, yakni setan-setan yang menyebarkan informasi dusta tentang Nabi Sulaiman tadi, yang mana setan-setan itulah yang kafir terhadap Allah, yang mana setan-setan itulah yang kemudian mengajarkan Bani Israel ilmu sihir. Yu'allimunan nasa sihra, setan-setan itu mengajarkan manusia, yakni Bani Israel, ilmu sihir. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut, dan setan-setan itu juga mengajarkan apa, yakni sihir yang telah diturunkan kepada dua malaikat di Babil yang bernama Harut dan Marut. Sosok Harut dan Marut ini, Bapak Ibu sekalian, ini adalah sosok yang sering disalahpahami. Sebagaimana minggu lalu ada yang tanya tentang Harut dan Marut, Pak. Apakah Harut dan Marut itu seorang manusia atau keduanya merupakan seorang malaikat? Kalau keduanya seorang malaikat, kenapa kemudian mengajarkan sihir kepada manusia? Maka para ahli tafsir, Bapak Ibu sekalian, ada dua pendapat yang populer nih. Pendapat yang pertama menyebutkan bahwa Harut dan Marut itu adalah seorang manusia, Pak. Manusia yang sangat soleh, tetapi dia bisa sihir. Dan karena solehnya dia hingga seolah-olah dianalogikan dia seperti malaikat, karena saking solehnya, karena saking sucinya. Pendapat yang kedua bahwa Harut dan Marut itu memang betul seorang malaikat. Sebagaimana dalam ayat ini disebutkan alal malakain, malakain itu adalah dua malaikat. Harut dan Marut ini kemudian mengajarkan sihir kepada manusia saat itu. Dan ini yang harus kita fahami dengan betul, Bapak Ibu sekalian. Jadi Harut dan Marut itu kalau kita fahami dia sebagai seorang malaikat, dia adalah seorang malaikat yang punya tugas khusus, Pak. Tugas khususnya adalah untuk menguji manusia. Artinya dia bisa sihir yang merupakan itu berasal dari Allah. Kemudian ketika dia turun di Babilonia, Babilonia niku wilayah Irak, Pak. Itu merupakan
tempat kediaman Nabi Ibrahim ketika masih remaja, Pak. Pada masa Namrud. Namrud itu adalah raja Babilonia. Saat ini situs-situsnya masih ada nih di Irak. Apa nanti mereka Ustaz mboten nate kula ningali gambar mawon, Pak. Harut dan Marut ini kemudian mengajarkan sihir, Bapak Ibu sekalian, kepada orang-orang saat itu. Tetapi konteks dia mengajarkan sihir kepada manusia saat itu bukan bertujuan untuk agar mereka melakukan kejahatan, tidak. Karena konteks yang berkembang saat itu adalah bahwa saat itu banyak orang-orang yang mengaku sebagai nabi palsu, yang mengaku sebagai rasul palsu, menampakkan berbagai keajaiban-keajaiban, sehingga orang yang padahal itu sihir, sehingga orang yang tidak faham mengira itu nabi dan rasul betulan, padahal tidak. Jadi Harut dan Marut mengajarkan manusia saat itu sihir hanya bertujuan agar mereka tahu, agar mereka bisa membedakan antara sihir dan mukjizat, hanya itu. Makanya kemudian dalam ayat ini disebutkan wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur, dan keduanya tidak mengajarkan seseorang pun kecuali sebelumnya keduanya memberikan nasihat kepada orang yang diajarinya. Apa nasihat Harut dan Marut? Innama nahnu fitnatun fala takfur, sesungguhnya kami ini hanya merupakan cobaan bagi kalian. Janganlah kalian kafir, janganlah kalian ingkar. Artinya setelah kalian pun bisa ilmu sihir ini, jangan kemudian kalian menggunakannya, karena menggunakan sihir itu bisa menjadikan seseorang kafir. Dan para ulama berbeda, Pak. Pembahasan tentang sihir ini panjang. Sihir yang bertujuan untuk kejahatan semuanya sepakat itu dosa besar. Tapi ada ulama yang memahami sihir sebagai sebuah ilmu biasa, itu boleh dipelajari. Di antaranya pendapat ini dipopulerkan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, Pak. Tapi pendapat ini dianggap lemah oleh para ulama. Mayoritas dari madzhabul arba'ah seperti Imam Asy-Syafi'i menghukumi orang yang mempelajari sihir itu orang yang sudah melakukan dosa besar. Selain Imam Syafi'i, yakni Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal mengfatwakan sebuah hukum bahwa orang yang mempelajari sihir apalagi mengamalkannya, dia telah dianggap keluar dari Islam. Terlepas niki perbedaan yang sangat dalam, karena para ulama itu juga berbeda pendapat. Sihir itu apa, definisi dan batasannya apa, itu mereka berbeda pendapat. Tapi yang jelas bahwa sihir yang disebutkan dalam ayat ini, yang mana Harut dan Marut itu mengajarkan kepada umat manusia saat itu, tujuannya adalah merupakan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Lalu kemudian orang-orang Yahudi, Bapak Ibu sekalian, mereka mendurhakai nasihat yang disampaikan oleh Harut dan Marut tadi. Apa yang kemudian mereka lakukan? Mereka mempelajari sihir dan kemudian menggunakan ilmu sihir itu untuk tujuan jahat. Di antaranya dalam ayat ini disebutkan ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Mereka mempelajari sihir untuk memisahkan seseorang suami dari istrinya. Jadi nyihir pasangan suami istri, mungkin karena si tukang sihir niku naksir kali istrine, ya opo isok dadi wong loro iku pegatan. Nek wis pegatan istrine dirabi. Mungkin seperti itu, Pak. Dan berbagai tujuan keburukan yang lainnya. Lalu kemudian Allah mengajarkan kepada kita, wa ma hum bidharrina bihi min ahadin illa biiznillah. Padahal orang-orang yang melakukan sihir itu atau para penyihir itu tidak bisa memberikan mudharat kepada orang lain, tidak bisa mencelakakan orang lain dengan sihirnya kecuali atas izin Allah.
Loh, Pak Ustadz, berarti kalau sihir itu terjadi mencelakakan orang itu karena izin Allah? Iya, betul. Tetapi itu walaupun diizinkan Allah, Bapak Ibu sekalian, itu adalah sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Ya. Dan di lain kesempatan Allah mengajarkan kula panjenengan agar meminta perlindungan kepada Allah dari segala yang jahat yang ada di dunia ini, termasuk dari tukang sihir. Hanya kula panjenengan diajari oleh Nabi, termasuk doa yang diajarkan oleh Nabi, napa? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Kemudian membaca surah ayat kursi, Pak. Kemudian surah Al-Mu'awwidzatain, itu semua di antara fadilahnya adalah dijaga oleh Allah dari kejahatan sihir. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum, dan orang-orang Yahudi mengajarkan, mempelajari sihir yang mana sihir itu memberikan kemudharatan kepada mereka dan tidak memberikan manfaat apapun kepada mereka. Artinya bahwa ilmu sihir niku ilmu yang bahaya, Pak. Ilmu yang memberikan mudharat, tidak ada manfaatnya sama sekali untuk mempelajarinya. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan sungguh mereka telah mengetahui barang siapa yang membeli akhirat dengan dunia, atau barang siapa yang mempelajari sihir itu, maka sesungguhnya dia telah menukar akhirat dengan dunia. Malahu fil akhirati min khalaq, dan di akhirat dia tidak akan mendapatkan apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak akan mendapatkan balasan apapun dari kebaikan yang dia lakukan ketika hidup di dunia. Wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Dalam penutup ayat ini Allah menyebutkan bahwa sihir itu adalah sesuatu yang sangat buruk seandainya mereka mengetahui. Bapak Ibu sekalian, ini mungkin yang bisa kita sampaikan, ya, karena ayat selanjutnya ini intinya sama, Pak, intinya sama. Ada waktu 12 menit, barangkali ada di antara panjenengan yang ingin bertanya, monggo. Ada, Pak? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Pak Ustadz, Okay. ketika junjungan kita Rasulullah itu menikah dengan Khadijah, itu kan disebutkan, dan itu kan mas kawinnya kan onta berapa ratusan apa berapa itu. Dan itu kan kondisi Nabi kan kaya raya. Yang jadi pertanyaan saya itu, tapi kenapa ketika Rasulullah itu diangkat menjadi Rasul ketika umur 40 tahun, itu makin kesininya itu kok, maaf ya, makin istilahnya makin nggak punya gitu loh. Nah, itu keutamaan dari kondisi Rasulullah itu yang begitu itu artinya apa? Itu aja pertanyaan saya. Assalamualaikum. Dalam Islam itu memang sunnahnya mas kawin banyak, Pak. Mas kawin banyak. Selain ketika beliau menikahi Sayyidatina Khadijah, ketika beliau menikahi istri-istri yang lain, seingat saya itu mas kawinnya sekitar 400 dinar, Pak. Itu kalau kita dikurskan ke rupiah mungkin ratusan juta. Ketika menikahi Khadijah, mas kawinnya sebanyak itu. Loh, berarti Rasul itu kaya. Kalau dikatakan Rasul kaya, tidak. Artinya beliau mendapatkan harta sebanyak itu, ya boleh jadi itu karena bantuan dari paman-pamannya. Karena banyak di antara paman Nabi yang kaya. Karena tradisi orang Arab itu sangat kuat dalam menjalin ikatan keluarga. Itu tradisi orang Arab.
Lalu ketika menikah dengan Sayyidatina Khadijah, beliau kaya, iya, karena harta Khadijah otomatis menjadi harta Nabi. Tetapi kekayaan itu tidak dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan dunia. Harta Khadijah itu dimanfaatkan seluruhnya untuk kepentingan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Khadijah sudah sepuh, sudah uzur, ada satu peristiwa ketika Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib diembargo, diusir keluar Mekah. Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib tidak boleh menjalin hubungan dengan orang-orang Quraisy, tidak boleh menikahkan anaknya, tidak boleh menjalin hubungan ekonomi apapun, melakukan transaksi jual beli. Saat itu harta Khadijah sudah dikatakan sudah habis, dan itu yang membuat Nabi sangat mencintai istrinya tersebut, melebihi dari istri-istri yang lain, karena tidak hanya Khadijah adalah orang yang pertama yang beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia juga memberikan anak kepada Nabi, yang mana semua istri Nabi yang lain tidak mempunyai anak, atau ada yang mempunyai anak tapi meninggal saat masih kecil. Yakni ada salah satu budak Nabi yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Semua putra dan putri Nabi itu dari Khadijah. Yang membuat Nabi yang sangat mencintai istrinya tersebut juga diantaranya karena faktor perjuangannya itu. Orang yang seorang wanita saudagar yang termasuk paling kaya di Mekah, kemudian rela menghabiskan hartanya untuk kepentingan agama Allah. Lalu kemudian setelah beliau hijrah ke Madinah, loh Ustaz, kalau dilihat-lihat kok ternyata Nabi ini tambah miskin gitu. Ada sementara ulama, banyak ulama yang menolak istilah miskin, Mbak, ketika dinisbatkan kepada Nabi. Nabi tidak punya harta, betul, tapi itu adalah pilihan beliau, yang mana beliau seandainya mau berdoa kepada Allah, maka gunung Uhud itu bisa menjadi emas. Dan ini termasuk min babiz zuhdi, termasuk dari bab zuhud. Artinya Nabi niku ketidakpunyaan harta beliau itu adalah pilihan. Beda kali kula panjenengan gak duwe duit, kula panjenengan melarat karena kepeksa, Pak. Nek Nabi mboten. Ketidakpunyaan beliau terhadap harta itu karena pilihan beliau. Karena beliau sadar bahwa harta itu faktor negatifnya banyak. Orang yang punya banyak harta selama di dunia, nanti ketika hisab di akhirat itu semakin lama, Pak. Kalau tidak salah ada hadis yang disebutkan orang kaya dan orang miskin kalau sama-sama masuk surga jaraknya sekitar 500 tahun gitu. Kalau tidak salah itu 500 tahun. Kemudian selain itu adalah pilihan hidup beliau, yang mana zuhud itu merupakan kemuliaan atau mahkota dalam ajaran Islam. Tujuan beliau hidup seperti itu juga ingin mengajarkan kepada para sahabatnya. Panjenengan kalau melihat sirah para sahabatnya, sirah para ashabur Rasul, para sahabat-sahabat Rasul, itu luar biasa. Zuhudnya, Pak, luar biasa. Khalifah Umar ketika pada masa kekhalifahan beliau, yang mana hampir sepertiga wilayah dunia itu ditaklukkan di bawah kekhalifahan Islam, pernah ada utusan dari negara lain mengunjungi beliau. Apa yang terjadi? Umat Islam saat itu tidak punya kerajaan, tidak punya singgasana. Bahkan beliau tidur biasa, tidur di emperan rumah itu biasa, dengan baju yang berjahit-jahit. Itu adalah zuhud, Pak. Tapi apakah kemudian Islam melarang seorang itu kaya? Jelas tidak. Zuhud sebagaimana disampaikan oleh para ulama tasawuf, ukurannya bukan tidak atau ada dan tidak adanya harta. Zuhud itu adalah apakah seseorang itu hatinya mempunyai keterkaitan dengan harta yang dia punya atau tidak. Karena ada seorang itu hartanya banyak tapi hatinya sama sekali tidak terikat dengan harta itu.
Jangan kalau membaca sejarah para ulama, terutama salafun saleh, mereka terbiasa punya uang 100 dinar mungkin ratusan juta Pak, langsung disedekahkan hari itu. Gak mikir Pak, nek kula kan kali panjenengan kan mikir. Gaji kula panjenengan mungkin 1 bulan 1 juta, iki nek tak sedekahno 100 iki mangane opo, kan ngoten kan. Kalau orang-orang soleh, para kekasih Allah tidak. Karena ada juga orang itu yang tidak punya harta tetapi dia tidak zuhud Pak. Gak punya harta, status ekonomi yang miskin tapi sing dipikir donya mawon. Itu tidak zuhud. Jadi kriteria zuhud itu adalah urusan hati, dan urusan hati hanya kula panjenengan yang tahu dan Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih? Ada yang ditanyakan lagi Pak? Monggo. Nggih. Sihir niki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofyan, saya menginap di Hotel Namira. Oh, nggih, Pak. Saya dari Jakarta. Alhamdulillah. Tadi Ustadz menjelaskan bahwa ada setan yang memasukkan kalimat-kalimat sihir ke dalam satu kitab. Nggih. Sebetulnya kalimat-kalimat sihir itu bunyinya bagaimana Ustadz? Kalau barangkali kalau kita identikan dengan di medsos sekarang itu kalimat-kalimat hoak yang isinya menyesatkan, tidak benar dan bohong. Barangkali pada zaman itu kalimat-kalimat sihir yang bagaimana yang dimaksud? Apa bunyi daripada kalimat-kalimat yang disampaikan oleh setan itu? Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kitab tafsir itu tidak disebutkan Pak. Saya belum pernah menemukan bunyi kalimat yang dimasukkan dalam kitabnya Nabi Sulaiman itu. Bunyi kalimat per kalimatnya kula belum pernah baca, belum pernah tahu dari tafsir-tafsir yang saya baca. Cuma bahasa sihir itu bahasa yang dilegitimasi oleh syariat. Dalam Al-Quran menyebutkan tentang kisah-kisah para penyihir. Kalau panjenengan baca sejarah Nabi Musa ketika konfrontasi head to head, bahasanya sepak bola, dengan Fir'aun mengandalkan para penyihir, Nabi Musa mengandalkan mukjizat. Ya tentu saja mukjizat pasti menang. Dan sihir itu para ulama dalam mendefinisikannya juga berbeda-beda Pak. Sihir niku terambil dari kata sahar. Sahar niku waktu sahur. Waktu sahur itu waktu perpindahan antara malam ke siang, sehingga nggak jelas, boten jelas, bengi gak bengi, awan gak awan. Sama dengan itu, sihir itu serba tidak jelas Pak. Sihir itu serba tidak jelas. Dan kalimat sihir itu bahasa yang dilegitimasi oleh syariat. Nek teng Indonesia niki mungkin macam-macam nggih, santet ngoten, lea napa mawon. Jadi beda daerah biasanya beda bahasa Pak. Tapi yang jelas sihir itu adalah kalimat-kalimat tertentu atau ilmu-ilmu tertentu yang bisa dipelajari, yang kemudian orang yang melakukan ilmu ini bisa melakukan sesuatu yang secara zahir terlihat ajaib, tapi sebenarnya itu hanya tipuan mata saja. Dan macam-macam sihir itu kata Pak. Macam-macam sihir itu kata. Makanya syariat itu membagi sesuatu yang ajaib itu ada 4 hal. Yang pertama mukjizat, jelas gitu. Mukjizat lahir dari seorang yang mengaku sebagai nabi dan rasul. Mukjizat itu tidak bisa ditandingi, artinya orang yang ditantang pasti kalah. Ada sesuatu yang ajaib itu karomah Pak. Karomah itu sesuatu yang ajaib yang keluar dari orang-orang kekasih Allah yang istiqomah di jalan Al-Quran dan Sunnah. Maka biasanya orang-orang yang mempunyai kedekatan khusus dengan Allah niki Bapak Ibu sekalian, dia diberikan karomah oleh Allah. Jadi mungkin dia bisa berjalan di atas air, atau mungkin seperti saya pernah mendengar cerita-cerita ada seorang wali yang hari ini ada di satu wilayah, di saat yang sama dia ada di wilayah tertentu.
Lalu Ustadz, bagaimana membedakan antara karomah dengan yang selain karomah? Ada istilahnya ihana atau istidraj. Istidraj itu keajaiban-keajaiban yang dilakukan oleh orang-orang kafir atau orang-orang fasik, Pak. Makanya kalau panjenengan lihat seseorang menampilkan sesuatu yang ajaib dan mengaku sebagai wali, barangkali empun kesusu percaya. Lihat kesehariannya orang itu istiqomah di jalan Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Lihat orang itu senantiasa konsisten dengan syariat atau tidak. Lihat orang itu bisa menjaga hatinya atau tidak. Kalau tidak, ya berarti itu bukan karomah, tetapi itu ihana atau istidraj tadi. Dan termasuk bagian dari istidraj itu adalah sihir, Pak. Dan sihir niku banyak macamnya, Pak. Banyak macamnya. Ada ulama Ibnu Hajar Al-Haytami dalam fatwanya memasukkan di antara sihir itu seperti sulap, sulap itu ada yang ulama yang masukkan itu bagian dari sihir. Tapi ada ulama-ulama yang tidak memasukkannya. Artinya sulap yang tujuannya hanya sekedar menghibur saja, ada yang membolehkan. Tapi fatwa dari Ibnu Hajar mengharamkan dan memasukkan itu bagian dari sihir. Jadi macam-macamnya banyak, Pak. Macam-macamnya sihir itu banyak. Dan ngoten nggih. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu karena kula niki nggih mboten nate belajar sihir. Jadi memang sihir itu biasanya tujuan orang yang melakukannya ingin mencelakakan orang lain. Jangan kalau lihat tukang-tukang santet itu kan biasanya nyantet orang tujuannya untuk mencelakakan, bahkan membunuh. Biasanya partnernya itu dari kalangan jin dan setan. Jadi itu termasuk daripada bagian sihir. Tetapi tema sihir ini luas sekali, Pak. Luas sekali. Waktunya habis nih. Kurang berapa menit? Cukup nggih? Loh, ada lagi? Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana akhukum bil Islam Muhammad Idris Ibrahim min Malaysia. Insyaallah. Al-an sakin fi Namira. Mabit insyaallah gadan saufa ila Malaysia ma'a majmu'ah. Soalan saya ini ada hubungan dengan apa yang Ustaz sudah sebut tadi. Sesudah ayat wattaba'u ma tatlu syaitinu ala mulki Sulaiman, nanti kita akan dapati ayat perjanjian di antara Nabi Ibrahim dengan Allah. Wa iz qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan amina, yang dikaitkan dengan Mekah dan Madinah. Mungkin Ustaz boleh beri pencerahan sikit, sebab tadi Ustaz sebutkan Nabi Ibrahim ini dia seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia rahmatan lil alamin. Dunianya lingkungan dakwahnya ini dunia. Jadi daripada Babilonia dia berpindah ke perbatasan Syria dengan Irak, kemudian pindah ke Mesir, kemudian wafatnya di dekat Palestina. Cuma bagaimana hubungan dengan perjanjian tadi, sebab yang tadi itu ada hubungan dengan Mekah dan Madinah. Syukran jazilan. Dari Malaysia, Pak, ya? Dari Malaysia. Perjanjian yang dimaksud dalam pertanyaan Bapak, saya kurang paham maksudnya, ya. Tetapi memang Nabi Ibrahim itu dan juga semua nabi lain itu dakwanya memang berpindah-pindah. Beliau dari Al-Aur kemudian pindah ke Babylon, pindah ke Haran, kemudian ke Aleppo, Pak. Dari Aleppo kemudian ke Baitul Maqdis, dan dari Baitul Maqdis ke Hebron. Di Hebron ini beliau dimakamkan di situ, walaupun itu para ahli sejarah berbeda pendapat juga. Dari Hebron kemudian ke Mesir, kembali ke Hebron lagi, kemudian ke Mekkatul Al-Mukarramah. Dan kita tahu sejarah beliau di Mekah bagaimana, Pak, meninggalkan istrinya Hajar di padang pasir yang tidak ada tanaman apapun, tetapi karena sangat yakinnya dengan janji Allah Subhanahu wa taala,
dan beliau berdoa kepada Allah agar keturunan dari Ismail ini diberkahi oleh Allah, dan seluruh hati umat manusia terpaut kepada Ismail dan keturunannya, ya. Dan doa ini betul-betul dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak, ya. Seperti yang kita lihat saat ini, Mekah menjadi sentral dunia. Filosofi lainnya adalah bahwa agama yang dibawa Ibrahim itu agama Islam, seperti agama yang dibawa oleh nabi lainnya. Artinya bahwa Islam itu adalah pesan kedamaian secara universal kepada seluruh alam. Itu yang bisa saya pahami, Pak, ya. Karena waktunya terbatas, sudah habis, sudah masuk Isya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akhiri kajian pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.